Salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan lewat kesehatan dan kekuatan oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga lewat kesibukan kita masing-masing, kita boleh dapat meluangkan waktu sejenak untuk datang beribadah di gedung gereja saat ini. Pertama-tama saya mengatasnamakan Komisi Wanita Kaum Ibu Aras Jemaat Gemim Sion Madidir Ure dan pelaksana kolom 26 mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu sekalian dan selamat mengikuti ibadah. Dan ibadah di sore hari ini akan dituntun oleh yang terkasih Pendeta Jen Dungus STH. Kepada Ibu Pendeta dipersilakan. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Di jalanku ku diiring. Mari kita tunduk kepala kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan boleh kami rasakan dan kami nikmati dalam kehidupan dan penghidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan bagi kami boleh menjalani hidup, terlebih di sepanjang hari ini Engkau yang telah memberi pertolongan bagi kami. Dalam berbagai aktivitas yang telah kami lakukan, semuanya dapat kami kerjakan dan kami lakukan dengan segala baik dan dapat terselesaikan karena campur tangan Tuhan semata. Dan kini saatnya bagi kami boleh ada bersama dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan sebagai ibu-ibu Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Sion Madidir Ure. Kami boleh menyatu di tempat ini, di rumah gereja untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan juga ada yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming, mengikuti lewat akun Facebook Jemaat Gemim Sion Madidir Ure.
Karena itu ya Tuhan Allah, tuntunan daripada Tuhan dalam peribadatan ini senantiasa kami rasakan dan kami nikmati. Kami mengakui ya Tuhan bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, kami banyak kali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami seringkali mengecewakan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, dengan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri tahta kekudus-Mu. Kami memohon belas kasihan daripada Tuhan, kami memohon pengampunan daripada Tuhan, agar layaklah segala pujian, penyembahan dan doa yang kami lakukan di saat ini. Dan karena itu ya Bapa di sorga, ampuni kami dan kasihani kami, agar supaya kami tetap berlayak di hadapan Tuhan. Bapa, saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami minta hikmat kiranya diberikan, dianugerahkan Tuhan bagi kami, sehingga kami benar-benar dapat mengerti dan memahami apa sesungguhnya maksud Tuhan bagi kami lewat firman-Mu yang akan diperdengarkan bagi kami semua di saat ini. Karena itu ya Tuhan Allah, bersabdalah bagi kami semua, sedialah kami mendengarkan akan firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah, ini yang menjadi doa, syukur dan permohonan kami kepada Tuhan, yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kehidupan kami, firman kehidupan bagi kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama di sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-43. Sekali lagi, kitab Lukas pasal 23 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-43. Kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Silakan ibu-ibu membaca ayatnya yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia, ialah mereka yang mau mendengar, menerima, dan melakukan firman dalam hidup setiap hari. Amin. Diberi kesempatan puji-pujian wanita kaum ibu kolom 26 sebagai penyelenggara atau pelaksana ibadah di saat ini.
Terima kasih kepada ibu-ibu yang ada di Jemaat Kolom 26 yang telah membawakan pujian dipersembahkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya tak terasa kita telah berada dalam perayaan Minggu Sengsara yang terakhir, Kang. Minggu Sengsara yang ke-6. Itu berarti di minggu ini kita akan merayakan perayaan Jumat Agung. Hari Jumat lusa. Toh? Ini hari Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Jumat lusa. Sesudah itu kita akan merayakan Paskah. Nah saudara-saudara, perayaan-perayaan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain tanpa atau tidak bisa dipisahkan satu sama lain makna teologisnya. Karena terlihat dengan jelas bahwa Yesus yang menderita sampai mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari kematian. Maksud utama dari peristiwa-peristiwa agung yang ilahi ini adalah pemberian pengampunan Allah dalam Yesus Kristus kepada manusia yang berdosa. Bagi orang manusia, berbicara tentang pengampunan atau mengampuni tidaklah semudah mengucapkannya. Toh, tidak semudah mengucapkannya. Ada orang yang suka mengucapkan pengampunan, tetapi tidak suka mengampuni. Tidak suka mengampuni. Itulah sebabnya tidak heran ada lagu yang mengatakan bahwa banyak orang suka diampuni tetapi tidak rela mengampuni. Tidak rela mengampuni. Nah saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dan hal ini banyak terlihat di mana-mana. Baik di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat, bahkan lebih khusus dalam persekutuan bergereja. Bukan hanya tidak memaafkan, tetapi suka membalas kejahatan dengan apa? Kejahatan. Bukan membalas dengan kebaikan, tetapi membalas dengan kejahatan. Kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Disertai ungkapan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Nah kalau kita belajar dari bagian Alkitab ini, peristiwa di atas Bukit Golgota memperlihatkan pengampunan yang dilakukan Yesus adalah pengampunan yang konkret tanpa syarat sekalipun ia harus menderita. Tema kita, tersalib sekalipun tidak bersalah. Yesus disalibkan sekalipun ia tidak bersalah. Nah disebutkan bahwa ketika Yesus disalibkan dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya, terhadap orang-orang yang menyalibkannya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Yesus mengampuni orang yang telah menyalibkannya. Hal ini tidak mudah dilakukan, tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi inilah fakta. Fakta bahwa ternyata pengampunan dapat diberikan sekalipun sulit untuk dilakukan. Toh? Dapat diberikan sekalipun sulit untuk dilakukan. Orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Artinya bahwa jika orang telah mengetahui kebenaran, pasti tidak melakukan apa yang jahat. Mar ada jo Kang, so tahu-tahu itu nyandak bagus. Perbuatan dosa, mau baking malu bukan cuma pada diri sendiri, tetapi juga keluarga pun ikut malu, bahkan jemaat. Mar nyandak no. Tetap baking terus, ujung-ujungnya terakhir bilang apa? Hilaf kuak kita. Oh, hilaf kuak kita. Padahal sadar-sadar tuh ada baking. Dengan sangat tahu kalau itu apa? Membawa ketidakbaikan, membawa kebinasaan, membawa kehancuran bagi DP diri sendiri dan juga orang lain. Hilaf. Apa lagi mau bilang kalau so bilang itu kata hilaf? Janganlah kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan menginginkan orang selaku umatnya untuk melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang baik, yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Selanjutnya, dalam cerita ini mengekspresikan potret manusia yang jahat.
sudah diampuni, tetapi tidak mau sadar, bahkan masih melakukan kejahatan yang lain. Bukannya bertobat, malah para prajurit membuang undi untuk membagi pakaian siapa? Pakaian Yesus. Membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Demikian pun para pemimpin mengejek dia, katanya orang lain ia selamatkan, biarkanlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang-orang ini sudah mengenal Yesus, tetapi mereka tidak mau percaya kepadanya. Nah, jadi pengetahuan tentang kebenaran tidak akan berarti apa-apa tanpa iman. Pengetahuan tentang iman tidak akan berarti apa-apa tanpa perbuatan. Ya, tentunya hal ini memberi pengajaran kepada kita bahwa orang yang mengetahui kebenaran tetapi jika tanpa pertobatan, jika ditegur atau walaupun telah diampuni kesalahannya, tidak mau mendengar, malah akan terus memusuhi orang lain. Saudara-saudara, perilaku suka mengolok-olok atau suka mengejek adalah juga perilaku dari orang yang tidak mau bertobat. Dan ini yang dilakukan oleh para prajurit. Mereka mengolok-olok Yesus, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan ejekan ini, saudara-saudara, dipublikasikan lagi dengan tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Saudara-saudara, ejekan-ejekan ini sangat merendahkan harkat dan martabat dan mau mengatakan bahwa inilah akibatnya terhadap orang yang mengaku sebagai raja orang Yahudi, tetapi tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Nah, hal yang sama pula dilakukan oleh seorang penjahat yang digantung itu. Ia bahkan menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ya, saudara-saudara, ada perbedaan jawaban yang diberikan Yesus terhadap orang-orang yang tidak mengetahui perbuatan mereka, diampuninya. Tetapi orang yang menghujatnya tidak diberikan pengampunan. Selanjutnya, orang terhadap orang jahat yang bertobat, yang mengatakan bahwa kita mendapat pembalasan yang setimpal dengan perbuatan kita dan mengakui Yesus akan datang kembali sebagai Raja, mendapat pengampunan dari Yesus. Bahkan Yesus mengatakan kepadanya bahwa sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bagian Alkitab ini memperlihatkan bahwa kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membawa pengampunan. Sekalipun tersalib walau tidak bersalah, ia rela menjalani besarnya dan beratnya penderitaan yang dipikulnya karena kasihnya yang besar kepada manusia yang berdosa. Maka dari itu mari kita selalu mengingat pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus sambil terus menjalani kehidupan sekalian ibu-ibu sebagai wanita kaum ibu yang mau memberi diri untuk selalu dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Terpujilah Kristus. Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan lewat doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepadanya. Segala kemuliaan hanya bagimu, ya Tuhan Allah, yang kami sembah melalui putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah yang telah berkenan bersama dengan kami dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Engkau yang telah menuntun peribadatan kami, sehingga semuanya berlangsung dengan segala baik. Dan kami percaya ketika kami ada dalam persekutuan denganmu, maka kehidupan kami terberkati. Kami berterima kasih karena dalam peribadatan ini kami boleh memuliakan dan memuji Engkau dalam pujian. Tetapi juga kami boleh mendapatkan pengajaran nasihat lewat kebenaran firman Tuhan yang telah menguatkan iman kami untuk semakin percaya kepada Tuhan. Engkau rela menderita sengsara sampai mati di kayu salib, tersalibkan walau tidak bersalah, hanya karena kami manusia yang berdosa, untuk mengampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami perbuat. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kami, yang begitu setia bagi kami. Karena itu ya Tuhan Allah, kiranya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk hidup bersama dan di dalam Engkau. Karena itu beri pertolongan bagi kami untuk benar-benar hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, mengaktakan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, berdoalah kami untuk Komisi Wanita Kom Ibu Jemaat Kemim Sion Madidir Ure, mulai dari Ketua Komisi Wanita Kom Ibu, Ibu Penatua Adelhei Tumbal. Diberkati oleh Tuhan kehidupan Ibu Penatua bersama dengan keluarga Penatua Potolau Tumbal. Bahkan memberkati komisi lainnya, Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Bendahara sampai anggota. Diberkati senantiasa oleh Tuhan bersama dengan UPK Wanita Kom Ibu yang ada di kolom 1 sampai kolom 28. Senantiasa dapat bekerja bersama, mereka bergandengan tangan untuk mewujudkan apa yang menjadi program kerja pelayanan. Sehingga semuanya benar-benar dapat terrealisasi dengan segala baik, sesuai dengan harapan bersama. Maka dari itu ya Tuhan Allah, mampukanlah mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas kerja pelayanan yang diembankan kepada mereka. Tuhan senantiasa menolong. Dan Tuhan yang akan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pula Engkau memberkati pelaksana ibadah Wanita Kom Ibu di saat ini, pelayan khusus bersama UPK dan anggota Wanita Kom Ibu yang ada di kolom 26. Diberkati oleh Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan Allah, Engkau terus memberkati kehidupan mereka yang boleh menjalankan tanggung jawab mereka di saat ini sebagai pelaksana ibadah Wanita Kom Ibu Jemaat. Memberkati yang telah mengambil bagian dalam persekutuan yang beribadah. Seluruh ibu-ibu dari kolom 1 sampai kolom 28 yang mengikuti ibadah baik di rumah gereja, bahkan yang mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing melalui live streaming. Mari ya Tuhan Allah, Engkau menilik keberadaan kehidupan ibu-ibu Tuhan yang ada di Jemaat Kemim Sion Madidir Ure. Engkau Tuhan yang senantiasa menolong, memampukan, menyanggupkan mereka dalam mereka melaksanakan tanggung jawab peran yang mereka lakoni, baik itu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga keluarga mereka sebagai seorang istri, sebagai seorang mama dan oma. Senantiasa menjadi penyejuk, menjadi penyemangat, tetapi juga menjadi pendoa untuk kehidupan keluarga mereka. Disadari bahwa dalam kehidupan yang mereka jalani, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang mereka temui, bahkan pun cobaan dan godaan. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menolong mereka, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyanggupkan mereka dan memampukan mereka untuk benar-benar menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan kuasa kasih daripada Tuhan, meminta selalu petunjuk dan pertolongan daripada Tuhan.
Sehingga benar-benar mereka mampu menghadapi berbagai kemelut dalam kehidupan ini dan tetap mendapat keberkatan daripada Tuhan. Dan mereka pun tetap menjadi teladan dalam kehidupan keluarga mereka, tetapi juga dalam kehidupan banyak orang. Bapa di sorga, memberkati keluarga mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan Allah, segala usaha kerja, mata pencaharian, bahkan juga rencana, harapan, kerinduan mereka bersama keluarga mereka senantiasa boleh terwujud dan dapat dinikmati. Oleh karena Engkau Tuhan yang memperkenankan semuanya itu ternikmati dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terpuji namamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Berdoalah kami bagi Kantoria, bahkan juga keyboardis yang telah mengiring kami dalam peribadatan di saat ini, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Pun kami berdoa untuk seluruh perangkat pelayanan Jemaat Kemim Sion Madidir Ure, mulai dari badan pekerja, majelis jemaat, ketua BPMJ, bahkan juga sekaligus ketua BPMW Bitung 9 dan ketua FKUB Kota Bitung, Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo MTH. Diberkati kiranya oleh Tuhan, diberikan sehat kuat selalu, umur panjang, hikmat dan kearifan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Rencana harapan kerinduan bersama dengan keluarga Pendeta Manopo Tiwo senantiasa diberkati dan dikenankan oleh Tuhan. Pun badan pekerja majelis jemaat lainnya, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sampai anggota diberkati pula oleh Tuhan. Seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 28, para diaken dan penatua, ketua-ketua komisi BIPRA, UPK BIPRA, komisi kerja BPPJ, bahkan juga pegawai gereja, kostor, Panji Yosua, panitia hari raya gerejawi, dan para pendeta jemaat yang melayani di Jemaat Kemim Sion Madidir Ure, dan vikaris pendeta. Maka kiranya ya Tuhan Allah, Engkau pun memberikan pertolongan bagi mereka, sehingga dalam pemberian diri mereka benar-benar boleh menjalankan tanggung jawab kepelayanan dengan segala baik, karena Tuhan yang selalu menjadi andalan dalam kehidupan mereka, tetapi juga beri sukacita bagi mereka, sehingga dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, mereka dapat melayani umat Tuhan dan senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan jemaat dan bagi banyak orang. Maka dari itu ya Bapa di sorga, perlengkapi para hamba Tuhan yang ada di Jemaat Kemim Sion Madidir Ure dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan Allah dari kekal sampai kekal. Kami berdoa untuk kami sekalian. Kami percaya baik pribadi kami, keluarga kami, jemaat, kami memiliki pergumulan hidup. Karena itu ya Tuhan Allah, kami membawa seantero kehidupan kami kepadamu. Biarlah kiranya Engkau Tuhan sumber pertolongan, menyatakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kami menghadapi setiap pergumulan, persoalan dalam kehidupan yang kami temui dalam kehidupan kami. Engkau perteguh iman percaya kami kepadamu, agar supaya Tuhan Allah kami dimampukan untuk menghadapi setiap kemelut dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah bagi ibu-ibu Tuhan yang barangkali saat ini Tuhan mereka masih mengeraskan hati, belum mengaktifkan diri dalam setiap persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka, kami tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka, tapi Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Dan karena itu ya Tuhan Allah, Engkau menilik keberadaan kehidupan mereka, agar supaya Tuhan Allah pada minggu-minggu mendatang mereka boleh tergerak hati, dan mereka pun boleh hadir ada dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu ya Bapa di sorga, kesemuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hati dan pikiran mereka untuk memiliki kerinduan yang sama dengan kami, untuk ada dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Memberkati juga dan menolong bagi mereka yang saat ini berada dalam pergumulan sakit. Di antaranya kami berdoa bagi Ibu Wenda Wantalangi yang ada di kolom 25,
Ibu Magdalena Tempo yang ada di kolom 5, Ibu Stince Mangero yang ada di kolom 26. Tuhan, kiranya Engkau memberi pertolongan bagi mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan juga yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan sakit yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka. Tapi kami percaya Engkau pun Maha tahu, Engkau tahu siapa mereka, dan karena itu tiliklah juga kehidupan mereka. Berikan pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan senantiasa teralami dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang boleh teralami dalam hidup mereka. Dan boleh kembali melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan mereka. Karena itu diberkati makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi. Memberkati para medis yang menangani mereka, memberkati keluarga mereka yang merawat mereka. Biar kiranya ya Tuhan Allah, Engkau yang akan menolong mereka semua. Karena itu ya Tuhan Allah, dengarkanlah doa seruan permohonan kami bagi saudara-saudara kekasih kami yang bergumul karena sakit. Tetapi juga kehidupan kami sekalian, kami hanya mutarukan dan serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Biarlah kearifan dan hikmat daripada Tuhan terberi bagi mereka, sehingga mereka benar-benar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan segala baik. Dan senantiasa membawa kami sebagai masyarakat untuk boleh menikmati kehidupan yang aman, yang sejahtera, tentram, dan makmur. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna biarlah itu menjadi bahagian kami. Ketika sebentar selesai kami beribadah, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, bahkan melanjutkan dengan tanggung jawab pelayanan kami yang lain. Maka kiranya Tuhan tetap beserta dengan kami, tibakan dengan segala selamat, membawa damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah dan sambutlah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Pemberi berkat dan hidup, penolong kami yang setia, yang sudah mengajar kepada kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengundang kepada kita semua berdiri, mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita mengangkat pujian lagu yang berkata, Ya Tuhan Engkaulah. Engkaulah tempat aku berteduh dikala ku cemas dan di sana
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.